Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan analisa XAU USD untuk tanggal 11 sampai 15 Maret 2024 dan sekalian untuk analisa pergerakan candle di hari Senin besok ya. Review pergerakan candle pada hari Jumat. Pergerakannya sesuai dengan analisa kita ya, betul-betul pergerakan candle untuk hari Jumat ini berada pada angka-angka cantik. Kemarin kita tarik Fibo retracement, ternyata dia juga bergerak tepat sampai di 0,5 Fibo ya. Jadi di pagi hari dia sudah mulai turun sampai jam 10, dia sampai di golden ratio 0,5 2154, baru dia merangkak naik. Dan setelah hasil newsnya mix ya. Pada kemarin newsnya jam 8.30, candle langsung merespon karena hasilnya mix. Kemarin hasilnya mix ya, average hourly earning-nya merah, NFP-nya hijau, unemployment rate-nya merah. Candle merespon, yang pertama-tama direspon adalah NFP-nya. Begitu dia hijau, candle gold langsung turun sampai 2156 pas di pivot daily-nya. Baru setelah itu dia merespon yang merah ini, early earning-nya dan unemployment rate. Sebenarnya news ini sama persis dengan bulan Oktober. Saya cari di bulan Oktober itu sama-sama mix dan pergerakannya hampir mirip. Jadi sebelum news dia ini time frame 30 menit ya, 4 candle sebelum news dia itu sudah turun. Ini bulan Oktober, ini bulan Maret ini ya. Ini 4 candle before news itu dia sudah turun. Setelah news yang direspon NFP dulu turun, baru dia merespon news yang lain naik. Sama persis dengan yang sekarang ini, sama-sama mix begitu. Jadi untuk pergerakan masa lalu ini bisa jadi pelajaran kita ya. Kalau kondisi news seperti ini, kita nggak boleh FOMO. Begitu mix kita harus tenang. Kita lihat pergerakannya. Baru setelahnya, setelah 15 menit candle sudah cukup tenang, baru kita bisa tentukan ikut trade apa tidak. Gitu ya. Soalnya dengan mix seperti ini volatilenya itu tinggi sekali. Kalaupun kita masang SL-nya itu harus besar ya. Sebagai bahan pertimbangan yang kemarin itu pergerakan candle pada saat news itu 300 pip dari bawahnya 2156, atasnya 2185. Jadi
hampir 300 pip. Bener ya, 299. Begitu untuk review pergerakan candle kemarin. Dan setelah news itu dia tetap merangsek naik, angkanya cantik juga. Pada saat news itu kan dia sampai di 2185, itu di Fibo 2 ya, 2.0, dan dia naik sampai 2,5, Fibo 2,5. Jadi betul-betul angkanya angka cantik ini. Nggak kepikiran itu kemarin bisa kemarin mikirnya sampai 1,68, dan kita alternatif 1 dan alternatif 2 ini betul-betul bisa kepakai semua. Pada saat turun kita OP masuk juga, pada saat dia kalau kita buy stop di 2164 juga bisa juga, TP semua. Begitu untuk review candle yang kemarin ya. Bagaimana pergerakan candle selanjutnya? Kita lihat daily-nya dulu. Gold ini bergerak dalam bullish channel ya untuk daily ya. Dan sekarang ini dia berada di upper levelnya, di upper trendnya. Kalaupun mau retrace untuk Fibo mingguannya, golden rasionya sampai di 2437, di 0,6-nya sampai di 2124. 2124 sampai 2138. Itu kalaupun dia retrace sampai golden ratio ya. Soalnya ini sentimen bullishnya masih kuat. Lihat candlenya ini berturut-turut ini, nggak ada merahnya sama sekali sampai di puncak. Setelah bulan Desember yang mencapai ATH, minggu kemarin setiap hari ada ATH. Ini hari Rabu, Kamis, Jumat, ini setiap hari ATH ini. Yang terakhir nongkrong di 2195. Kalaupun naik sesuai Fibo mingguan ya, untuk extension 1,2 sampai di 2226, 1,4 di 2243, 1,5 di 2253, dan 1,6 di 2266. Itu kalau secara mingguan ya. Kita lihat pergerakan bentar. Tapi ada resisten kuat ya, resisten psikologis di 2200 ini harus pecah dulu kalau mau naik. 2200 itu harus pecah dulu, soalnya memang secara OI data yang keluar hari Selasa minggu kemarin itu 2200 ini belum tercapai. Dia berhenti di 2195.
Sementara yang ini tercapai semua sudah 2100, 2115, 2145, 2155, 2160, 2175 ini sudah kecapai semua. Yang kemarin hanya berhenti di 2195, nggak sampai 2200. Ini hampir tercapai, tapi belum ya. Ini secara OI data yang yang keluar Selasa minggu kemarin. Hari Selasa nanti keluar lagi, bisa direview nanti. Yang diinginkan oleh market itu berapa? Price yang ingin dituju ya. Kita lihat pergerakan di 4 jamnya. Pergerakan 4 jam untuk ini Fibo yang kita ambil dari low-nya hari Jumat dan high-nya hari Jumat ya. Low-nya hari Jumat itu di 2154. Jumat ya 2154. Kalaupun mau retrace, kalau kita lihat di sini dia golden rasionya untuk pergerakan hari Senin itu 2174, 0,5-nya 0,6-nya di 2169. Jadi kemarin itu dia habis naik sudah turun, sudah retrace sampai di golden ratio ya. Ini tepat dia turun sampai di resisten pertama daily di 2168. Dia sudah turun. Kalaupun mau turun lagi, dia akan tertahan sampai di resisten pertama ini, di pivotnya, di area pivot daily 2160 sampai di berapa ini, 2154 sampai 2160. Ini resisten pertama. Kalau kita mau cari buy itu di atas pivot ini, kita kalau bisa kita cari buy di atas pivot ini, di atas 2156. Di bawah ini kita akan cari sell. Gitu. Kalaupun candle turun sampai di sini. Jadi untuk besok itu hari Senin itu tidak ada news ya, tanggal 11 itu. Tanggal 11 tidak ada news, jadi pergerakan candle dilihat aja besok apakah, jadi dilihat saja besok hari Senin itu dia break atas atau bawah dari candle terakhir 4 jam yang lagi bearish ini. Kalau dia besok meneruskan bearish dan break di bawah resisten 2168, berarti memang dia mau retrace sampai di area support pertamanya ini, di area pivot ya.
Jadi kalaupun cari buy, carinya di sekitar sini. Jadi kalau mau buy stop harus di atas high yang kemarin kalau mau pakai buy stop. Tapi kalau kita mau cari buy di angka terendah ya di sekitar pivot ini. Kalau nyampe sampai di bawah ya, tapi tetap harus dilihat aktual candlenya besok itu bagaimana. Jadi kalaupun cari sell ya di sini. Kurang bagus tapi ini ya. 1:1-nya SL-nya di bawahnya resisten. Ini nggak usah, ini otomatis ya. Kalau mau dia kalau mau memaksimalkan saat dia koreksi ya bisa. Saat ini kalau saya lebih baik, lebih aman masih cari buy ya, soalnya sentimennya masih bullish. Kalaupun mau sell itu pergerakannya terbatas. Kalau ada kesempatan bisa, tapi jangan terlalu panjang TP-nya, pendek-pendek saja. Kalaupun area di dalam sini masih bisa. Kalau besok dari sini dia turun naik lagi, nah berarti dia sideways. Tapi kalau besok pagi langsung turun ke bawah, dilihat di area pivot daily-nya ini dia break atau dia pullback. Kalau ada candle konfirmasi untuk pullback bisa langsung pasang buy. Kalau dia break ada konfirmasi untuk candle bearish-nya bisa pasang sell sampai di area support kedua ini. Support kedua 2148 sampai 2144. Kalaupun pergerakannya di situ dia besok kalau turun
berat kalau sampai di sini nih, sampai 300 pip. Kemungkinan dia hanya sampai di pivot sini, kemungkinan ya. Sampai di pivot ini 220 pip. Tapi situasi seperti sekarang ini kan lagi anomali ya, kemungkinan ya bisa saja. Kemarin pada hari apa itu nggak ada news, juga hari Senin yang lalu ya, itu juga pergerakannya cukup lumayan pas tanggal berapa ini. Nah ini pergerakannya Senin ini kan nggak ada news nih, tapi $400 pip hari Senin. Lihat Senin tanggal 4 Maret ya, Senin tanggal 4 Maret kan nggak ada news juga, pergerakannya luar biasa. Jadi begitu ya. Besok dipantau candlenya break atas atau break bawah. Kalau break bawah bisa mengambil kesempatan untuk sell, tapi terbatas ya, karena sentimennya bullish. Kalau saya nyari buy sampai dilihat nanti candlenya berhenti di area support ini, ada konfirmasi buy, kita pasang buy. Tapi kalau dia nggak break, dia main-main di sini saja sideways, ya bisa dimaksimalkan untuk scalping, karena area ini cukup lebar, 2168 sampai 2184, hampir 200 pip ini, segini ini. Kemungkinan besok, kemungkinan ya nggak break sampai ATH yang kemarin, karena tidak ada motor penggeraknya. Kalaupun dia kemungkinan pada hari Selasa kan newsnya ada core CPI ya, ada 3 news untuk hari Selasa. Senin kosong, hari tanggal 12 ada 3 news high impact, core CPI, sama CPI year on year. Untuk hari Rabunya 10 year bond auction. Ini hari Rabu jam 12. Biasanya ini enggak bintang 3, ini sekarang bintang 3 ini. Itu untuk tanggal Rabu tanggal 13. Untuk tanggal 14-nya 30 year bond auction jam 12.01 AM siang ya, ini jam 7.30-nya ada core PPI. Ini juga waduh, 1, 2, 3, 4, 5 di jam yang sama 7.30 ada 5 news high impact bersamaan. Nah ini rumit ini. Rumitnya gimana ya, kalau ini hasilnya belang-belentong, hijau merah, arah candlenya mungkin bingung. Sebaiknya kalau mau ikut, tunggu candlenya tenang dulu ya, jangan waktu volatile kita masuk.
saat volatile begitu kita masuk bisa kita tekan nggak sesuai di angka yang kita inginkan karena dia bergerak cepat ya. Untuk hari Jumatnya ada 2 high impact, Empire State Manufacturing Index dan prelim UOM Consumer Sentiment. Gitu ya, ini kalau lihat ini kemarin kan ISM servisnya merah, terus tanggal 1-nya kemarin ISM manufacturingnya PM-nya juga merah. Sebenarnya ini kondisi seperti ini mirip dengan Juni 2023. Jadi situasinya kan ISM manufacturingnya merah, ISM servisnya merah, NFP-nya hijau. Pada Juni 2023 ISM manufacturingnya netral, tapi dari previousnya sebenarnya dia merah meskipun sedikit ya selisihnya. ISM servisnya merah, NFP-nya hijau, ini mirip. Dan untuk core CPI-nya dia previousnya 0,4, forecast-nya 0,4, aktualnya 0,4. Nah, yang sekarang ini previousnya core CPI-nya 0,4, ekspektasi marketnya atau forecastnya 0,3. Ini kalau keluar sama dengan yang previousnya dia akan hijau soalnya forecastnya 0,3. Kita lihat aktualnya saja. Ini hanya rekapan ya dari tahun ke tahun. Lihat aktualnya saja, hati-hati terutama pada hari ini merah semua ini. Ini ADP sudah, ini sudah, ini yang tanggal 14 ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 yang berbarengan, yang satu ini jam 12 siang. Hati-hati ya. Trading tunggu sampai candlenya tenang, ada konfirmasi baru OP ya. Utamakan trading di area support and resistance. Kalaupun nggak di area itu, dia ranging maksudnya dia tenang, baru setelah break baru masuk. Itu pun setelah ada candle konfirmasi. Begitu saja analisa XAU USD mingguan dan harian untuk hari Senin. Jangan tidak lupa selalu saya ingatkan, trade-lah sesuai dengan analisa Anda. Pastikan OP setelah ada candle konfirmasi dan selalu jaga money management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.